Halo semuanya, saat ini proses pembangunan di Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan wilayah, ketergantungan pada infrastruktur fisik, hingga lemahnya pengawasan partisipasi dari masyarakat. Meski banyak program yang sudah dijalankan, namun transparansi dan akuntabilitas masih menjadi masalah yang mendasar. Salah satu dampak paling signifikan adalah celah korupsi yang terbuka lebar. Proyek pembangunan yang besar seringkali menjadi ladang praktik korupsi, terutama jika komunikasi antar pemerintah dan masyarakat belum transparan. Maka penting bagi pembangunan ke depan untuk mengaktifkan warga secara aktif dan terbuka agar tidak hanya membangun fisik tetapi juga membangun integritas. Membangun daerah tertinggal tidak cukup dengan dana dan infrastruktur, tapi harus dimulai dari komunikasi yang efektif dan partisipatif. Komunikasi pembangunan berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan komunikasi yang bersifat dialogis, pemerintah dapat memahami kebutuhan lokal, nilai-nilai budaya, dan potensi daerah tersebut. Contohnya, penggunaan media komunitas seperti radio lokal atau forum desa bisa meningkatkan literasi masyarakat mengenai program pembangunan. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi jadi subjek yang aktif menentukan arah masa depan daerahnya. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan meningkat bukan hanya karena pelaku, tapi juga karena budaya diam dan minimnya ruang aman. Komunikasi memainkan peran penting dalam pencegahan, edukasi, dan advokasi. Kampanye publik seperti hashtag speak up dan hashtag berani bersuara, misalnya, mendorong korban untuk tidak takut melapor. Di sisi lain, edukasi melalui media sosial, kurikulum sekolah, dan media massa dapat membentuk opini publik bahwa pelecehan bukan hal sepele, melainkan bentuk kejahatan. Komunikasi yang inklusif, empatik, dan berbasis nilai kesetaraan gender adalah kunci untuk mengubah budaya dan mengantisipasi kasus pelecehan. Komunikasi pembangunan sosial adalah proses penyampaian pesan-pesan yang mendorong terciptanya perubahan sosial secara positif. Dalam konteks kerukunan antar umat beragama, komunikasi ini bertujuan membangun dialog, saling pengertian, dan kerjasama antar kelompok agama. Misalnya, forum lintas iman yang mempertemukan tokoh agama dan pemuda lintas keyakinan bisa jadi ruang dialog untuk mengurangi prasangka. Selain itu, media juga dapat digunakan untuk menampilkan narasi dan toleransi, bukan provokasi. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat bisa belajar memahami perbedaan tanpa rasa takut atau curiga. Inilah kekuatan komunikasi pembangunan sosial. Tantangan utama dalam membangun kerukunan adalah: satu, kurangnya literasi agama yang inklusif. Kedua, adanya politisasi isu agama. Ketiga, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Media massa berperan sangat penting dalam membentuk opini publik. Sayangnya, banyak media yang justru memperkeruh keadaan dengan framing provokatif demi rating. Namun, media juga bisa menjadi agen perdamaian. Contohnya, saat konflik agama di Poso, Sulawesi Tengah, media lokal yang bersifat damai dan edukatif berkontribusi dalam proses rekonsiliasi melalui program-program narasi perdamaian dan ruang dialog lintas komunitas. Demikian pemaparan saya untuk tugas akhir semester komunikasi pembangunan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan perspektif baru bahwa komunikasi bukan hanya alat penyampaian informasi, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia. Terima kasih.